dalam pengajaran abad ke-21. Guru abad ke-21 itu tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas dengan efektif, namun juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu pengajaran, serta melakukan refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran secara terus-menerus. Konsep pendidikan abad ke-21 menurut Daryanto dan Syaiful Karim, tiga konsep pendidikan yang diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam pengembangan kurikulum sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK dalam rangka pengembangan pendidikan menuju Indonesia Kreatif tahun 2045. Ketiga konsep tersebut adalah 21st Century Skill, Scientific Offense, dan Authentic Learning dan Authentic Assessment. Kurikulum 2013 mengusung tema menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif berkarakter melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terintegrasi. Guru harus dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui berbagai rancangan inovasi pembelajaran yang kreatif dan dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Kehidupan dan karir pada abad ke-21 membutuhkan kemampuan untuk 1. Fleksibel dan adaptif, 2. Berinisiatif dan mandiri, 3. Memiliki keterampilan sosial dan budaya, 4. Produktif dan akuntabel, serta yang terakhir, yang kelima, memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab. Pelajaran abad ke-21 menekankan perubahan pada pendidikan formal untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Siswa perlu mengembangkan kompetensi dan keterampilan di antaranya berpikir kritis, komunikasi efektif, inovasi, dan pemecahan masalah melalui kolaborasi. Dalam kompetensi dan keterampilan yang diharapkan berkembang pada siswa di abad ke-21 ini diantaranya personalisasi, kolaborasi, komunikasi, pembelajaran informal, produktivitas, dan content creation. Permendikbud nomor 69 tahun 2013 mengemukakan 4 prinsip pembelajaran. Namun, sementara Jennifer Nichols menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip. Yang pertama, instruction should be student-centered. Yang kedua, education should be collaborative. Yang ketiga, learning should be have contest. Dan yang terakhir, school should be integrated with society. Karim 2017. Pertama, instruction should be student-centered. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal prior knowledge yang telah dimiliki siswa dengan informasi baru yang dipelajarinya. Guru juga berperan sebagai pembimbing yang berupaya membantu siswa ketika menemukan kesulitan dalam proses konstruksi pengetahuan dan keterampilan, untuk belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing dan mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas proses belajar yang dilakukannya. Kedua, education should be collaborative. Siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya dalam menggali informasi dan membangun makna, menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Yang ketiga, learning should have contact. Materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata. Dan guru juga perlu membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajari, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, school should be integrated with society. Sekolah perlu memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat. Dengan kekuatan teknologi dan internet, siswa saat ini bisa berbuat lebih banyak lagi. Ciri abad ke-21 yaitu informasi dengan metode pembelajaran. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dan berbagai sumber bukan diberitahu. Yang kedua, komputasi. Pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah. Yang ketiga, otomasi. Dengan metode pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan. Yang keempat, komputasi dengan metode pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi.
abad ke-21, di mana pembelajaran abad ke-21 menuntut banyak hal bagi seorang guru, di mana guru harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan yang sangat variatif. Karena pendidikan akan dianggap bermutu ketika menghadirkan pribadi atau siswa yang dapat mengembangkan kreativitas dan skillnya, sehingga siswa dapat memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS. Dan juga tujuan utama pembelajaran abad ke-21 adalah mengembangkan kemampuan belajar peserta didik dan mendukung perkembangan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang aktif serta mandiri. Guru juga dituntut untuk menjadi role model bagi para siswa. Hal ini sesuai dengan 4 pilar yang dicetuskan oleh UNESCO dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, di mana belajar adalah untuk mengetahui, memperdalam, serta memanfaatkan ilmu atau materi pengetahuan yang akan bisa dimanfaatkan mereka dalam kehidupan. Yang kedua adalah learning to do, yang artinya adalah belajar untuk berkarya. Karena guru diharapkan untuk mengarahkan para siswanya untuk membimbing dan bagaimana siswa menghubungkan pengetahuan akademik dan pengetahuan terapannya dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah learning to be, di mana belajar untuk menjadi sesuatu. Siswa di sini diarahkan seorang guru agar dapat bekerja dan belajar di lingkungan sosial yang dimana menuntut perubahan zaman yang secara masif ini. Guru harus membekali para siswanya dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan zamannya, sehingga guru juga harus memiliki ilmu-ilmu yang sudah update atau ilmu yang sesuai dengan zamannya. Yang terakhir atau yang keempat adalah learning to live together, di mana belajar adalah untuk kehidupan yang manusia yang sebagaimana hakikatnya, yaitu kehidupan bersama-sama. Karena belajar bersama-sama atau belajar kooperatif ini dikatakan ini akan lebih meningkatkan pencapaian siswa atau tingkat pengetahuan dan tingkat hasil dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Sekian. Selanjutnya bagian D, yaitu keterampilan yang dibutuhkan guru menghadapi abad ke-21. Untuk menghadapi tantangan dan persaingan di abad 21, guru dituntut memiliki keterampilan yang bersifat internasional, mampu berhubungan secara sosial, mampu memanfaatkan TIK, mampu beradaptasi dan berinovasi, dan ditekankan pada kemampuan mengelola dan menggunakan informasi, serta memperkuat kekuatan individu. Berikut ada 5 kategori keterampilan guru pada abad ke-21. Yang pertama, memfasilitasi dan menginspirasi belajar, yaitu 1. Mendorong pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, melibatkan siswa dalam isi dunia nyata dengan tools digital. Yang ketiga, mendorong refleksi dan kolaborasi dengan alat digital. Dan yang terakhir, membimbing konstruksi dan pengetahuan kolaboratif secara langsung atau virtual. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar digital. Yang pertama, mengadaptasi pengalaman belajar dengan tools digital. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar digital dengan interaktif. Yang ketiga, melakukan personalisasi belajar sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, menyediakan evaluasi digital yang formatif dan sumatif. Yang ketiga, menjadi model belajar dan bekerja di era digital. Yang pertama, menunjukkan kemahiran dalam teknologi. Yang kedua, berkolaborasi dalam penggunaan tools digital. Yang ketiga, mengkomunikasikan ide dengan media digital. Dan yang terakhir, mencontohkan penggunaan sumber informasi digital. Yang keempat, menjadi teladan dalam etika dan tanggung jawab digital. Yang pertama, mengajar secara etis dan legal dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan pembelajaran beragam. Dan yang terakhir, menunjukkan etika digital dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pengembangan budaya dan kepemimpinan digital. Yang pertama, aktif dalam komunitas lokal dan global. Yang kedua, menunjukkan kepemimpinan dan kolaborasi digital. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan efektivitas penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, mendorong kesadaran global dan kolaborasi lintas budaya.
dan fungsi guru sebagai pendidik adalah mampu mempersiapkan peserta didik atau siswa untuk menghadapi kehidupan pada abad ke-21. Guru dituntut harus mampu merencanakan, memimpin, mengelola, serta merancang lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan juga kolaboratif. Guru harus mampu mengasah keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa untuk dapat mengatasi tantangan global. Dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi secara efektif, berinovasi dan memecahkan masalah melalui negosiasi dan juga kolaborasi.